Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik siswa-siswi yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, yang pada kesempatan ini saya akan membahas tentang toleransi. Sebelum kita mulai kegiatan pembahasan materi ini, alangkah indahnya, alangkah lebih baiknya ketika kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, dan mudah-mudahan apa yang akan kita bahas hari ini mendapat kelancaran dan mendapat kemudahan dalam pembelajarannya. Sebelum membahas pada materi selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada materi ini. Tujuan yang pertama dalam mempelajari materi ini adalah kita bisa menelaah Quran Surah Yunus ayat 40-41 dengan baik dan lancar. Yang kedua, merinci hukum bacaan tajwid yang ada pada Surah Yunus ayat 40 dan 41 dengan benar. Yang ketiga, kita dapat menguraikan hukum bacaan tajwid yang ada pada Surah Yunus ayat 40 dan 41 dengan tepat. Yang keempat, menyajikan bacaan Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41 dengan fasih dan lancar. Dan yang terakhir, menunjukkan arti kandungan Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41 dengan tepat. Marilah kita dengarkan bacaan Quran Surah Yunus ayat 40-41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang yang beriman kepadanya, Al-Quran, dan di antaranya ada pula yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu, Nabi Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak akan bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak akan bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Yunus ayat 40-41. Berikut saya utarakan beberapa contoh hukum tajwid dalam ayat tersebut. Wa minhum man, hukum bacaannya disebut idgham mimi. Alasannya karena huruf mim sukun bertemu dengan mim. Yang kedua, mayyu minu, hukum bacaannya disebut idgham bi gunnah. Alasannya karena huruf nun sukun bertemu dengan iya. Yang ketiga, man la yu'minu, disebut hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Alasannya karena huruf nun sukun bertemu dengan lam. Yang keempat, fakulli amali, hukum bacaannya disebut idgham mutajanisain. Alasannya huruf lam sukun bertemu dengan huruf lam. Yang terakhir, wa ana bari, itu hukum bacaannya disebut mad asli. Alasannya huruf alif sukun sebelumnya tanda fathah sehingga dibaca mad asli. Sesudah kita mengenal beberapa contoh hukum tajwid dalam ayat tersebut, berlanjut terhadap materi selanjutnya, yaitu kandungan pada ayat tersebut.
Kandungan ayat yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya bahwa manusia terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang mempercayai Al-Qur'an dan golongan yang tidak mempercayai Al-Qur'an. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Yang ketiga, menjelaskan bahwa walaupun orang-orang musyrik itu tetap mendustakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tetap meneruskan tugasnya berdakwah sebagai pembawa dan penyampai kebenaran wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, menjelaskan bahwa manusia tidak boleh memaksakan kehendak dan harus menghargai perbedaan yang ada di masyarakat. Dan yang kelima, setiap orang akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya di dunia. Setelah kita mengetahui beberapa kandungan ayat yang terdapat dalam surah Yunus ayat 40 dan 41, selanjutnya kita membahas tentang pengertian dan korelasi toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut bahasa, toleransi itu adalah kesabaran, ketahanan emosional, dan kelapangan dada. Dan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi berasal dari kata toleran, dalam bahasa Arab disebut tasamuh, dan dalam bahasa Inggris disebut tolerance. Menurut istilah, toleransi adalah bersikap tenggang rasa atau menghargai pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya yang berbeda dengan pendirian sendiri. Jadi itu beberapa pengertian dari toleransi. Selanjutnya, korelasi toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, toleransi mengarahkan manusia untuk bersikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan baik dari segi agama, sosial budaya, suku bangsa, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain. Kedua, dapat dimulai terlebih dahulu dengan menyikapi perbedaan pendapat yang mungkin terjadi pada keluarga, masyarakat, dan atau sesama muslim. Yang ketiga, dengan cara membangun kebersamaan, keharmonisan, dan menyadari adanya perbedaan dan menghargainya. Yang terakhir, tidak adanya sikap menyalahkan perbedaan pendapat dalam tata cara beribadah. Yang selanjutnya adalah manfaat toleransi. Yang pertama, tali persaudaraan akan semakin kuat. Yang kedua, dapat beribadah dengan khusyuk dan tenang. Yang ketiga, kehidupan bermasyarakat akan tentram, damai, dan harmonis. Yang keempat, produktivitas masyarakat akan meningkat. Dan yang terakhir, negara akan semakin kuat dan maju. Itulah beberapa manfaat dari toleransi. Demikian pembahasan singkat yang bisa saya sampaikan dalam materi toleransi, dan mudah-mudahan adik-adik bisa terus membaca dari sumber-sumber yang lain. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.